Baru Kelayar adalah nama sebuah danau di Kalimantan Selatan. Danau ini berada di dataran tinggi Balangan, dulu masuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekarang menjadi Kabupaten Balangan. Danau ini dikelilingi oleh hutan rimba yang sangat lebat. Warna airnya agak kehitaman karena pengaruh lumpur dan tanaman air yang tumbuh di atas danau tersebut. Konon menurut para warga kedalaman danau ini sampai saat ini tidak diketahui seberapa dalamnya. Menurut orang terdahulu di tengah danau ada terdapat satu tiang layar dari bangsa Portugis yang dahulu berdagang ke daerah tersebut. Hingga dinamailah Baruh Kalayar. Sampai saat ini tempat tersebut dianggap sangat angker oleh warga sekitar. Selain banyaknya binatang buas seperti ular piton, tempat itu juga terkenal dengan banyaknya makhluk-makhluk astral yang suka mengganggu warga. Di tepi danau agak ke timur ada sebuah pulau kecil, namanya Pulau Pulantan. Menurut cerita, berabad-abad tahun yang lalu rimba Balangan merupakan sebuah kerajaan, tetapi akibat gempa bumi kerajaan itu lenyap dari muka bumi ini. Kerajaan itu bernama Keraton Sulakarta. Rajanya bergelar Datuk Temenggung Narodipa. Kerajaan Sulakarta aman dan makmur. Rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Temenggung Narodipa memerintah dengan adil dan arif bijaksana. Datuk Temenggung Narodipa hanya mempunyai seorang anak laki Iaki bernama Awang Sura. Ia seorang pemuda yang baik budi pekertinya, gagah perkasa dan tampan. Ia mempelajari bermacam-macam ilmu pemerintahan dan juga ilmu bela diri. Oleh ayahnya, Awang Sura diberi sebuah pedang sakti bernama Macan Putih. Di sekitar Baruh Kelayar ada 7 perkampungan penduduk. Mereka hidup dengan rukun dan damai. Mata pencarian mereka antara lain menangkap ikan di danau, tetapi ada juga yang mempunyai sawah dan kebun buah-buahan. Pak Rombi adalah seorang nelayan. Ia tinggal di tepi danau bersama istri dan seorang anaknya laki-laki bernama Rombi. Pak Rombi juga mempunyai sawah dan kebun buah-buahan. Sawah dan kebunnya tidak luas, tetapi cukup untuk mereka bertiga. Pada suatu hari terjadi malapetaka. Si Rombi, yang berumur 7 tahun, pergi memancing di danau bersama teman-temannya yang sebaya. Ketika itu udara sangat cerah dan air danau tenang tidak bergelombang. Namun tiba-tiba perahu kecil yang dinaiki si Rombi terbalik. Rombi pun jatuh ke danau dan tenggelam. Melihat kejadian itu, kawan-kawan Rombi menjerit dan berteriak-teriak minta tolong. Kemudian mereka segera mengayuh perahunya masing-masing ke tepi danau serta memberitahukan kejadian itu kepada Pak Rombi. Seluruh kampung itu menjadi gempar. Mereka segera menyelam ke dasar danau untuk menyelamatkan Rombi. Hingga petang hari pencarian dilakukan, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya menemukan baju dan celana si Rombi di dasar danau. Tubuh Rombi seperti lenyap tidak berbekas. Ibu si Rombi jatuh pingsan melihat pakaian anaknya yang basah itu. Orang kampung nelayan yang melihat kejadian itu merasa heran. Karena baju dan celana si Rombi masih lengkap, tidak ada yang hilang atau robek. Kancing bajunya lengkap, tali celananya tidak putus. Seolah-olah sengaja dilepas oleh si Rombi. Apa mungkin si Rombi sempat melepas pakaiannya di bawah air? Yang lebih mengherankan lagi adalah ikan tangkapan si Rombi yang sudah mati itu hidup kembali. Ikan-ikan pepuyuh, tapah, dan kalu itu melompat kembali ke danau dan menghilang seperti ingin mengikuti si Rombi. Selama beberapa hari, dari pagi sampai sore, orang kampung itu menyelam mencari mayat si Rombi. Mereka berharap menemukan mayat si Rombi yang sudah busuk muncul ke atas danau. Namun, harapan itu sia-sia saja. Walaupun ahli-ahli penyelam sudah berulang-ulang mencari, tubuh Rombi tetap tidak ditemukan. Mereka percaya bahwa si Rombi diambil oleh makhluk penghuni Danau Kelayar. Mereka yakin Danau Kelayar memang angker dan penghuninya makhluk yang sakti. Peristiwa ini tentu saja membuat sedih hati Pak Rombi dan istrinya. Selama bertahun-tahun batin kedua suami istri itu menderita jika ingat kejadian itu.
Terima kasih. Bersambung.